Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umurna wadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa memiliki kesempatan untuk menyampaikan sebuah pembahasan yang sangat menarik berkaitan dengan tugas saya. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Sukmawan. Saat ini saya berkuliah di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi atau Undaris, mengambil prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 246100002. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas mengenai materi daripada mata kuliah tentang pendidikan kewarganegaraan. Saya kebagian untuk membahas otonomi daerah. Nah, kemudian saya juga akan mencoba membahas materi ini dengan secara singkat, ringkas, menarik, dan juga santai. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini, pada momentum ini, bisa memberikan pemahaman yang baik untuk kita semua sehingga bisa mengetahui apa itu otonomi daerah. Sebelum kita mulai, agar tidak canggung, agar tidak kaget, sebaiknya kita ngopi dulu sebentar. Yuk, enjoy. Udara lagi dingin nih, daerah Gunung Pati. Oke, mari kita bahas. Alhamdulillah, kopi sudah diseruput, nikmat banget ya. Udah lagi dingin. Video ini dibuat pada saat sore hari, jadi cuacanya memang dingin. Oke, baik, kembali ke laptop. Pada pembahasan kali ini, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai kewarganegaraan tentang otonomi daerah oleh saya sendiri, Agus Sukmawan, yang berkuliah di Fakultas Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Tri Susilowati, SH.M.Pum. Nah, kita masuk ke pembahasan. Menurut teman-teman, kira-kira apa sih otonomi daerah itu? Bagaimana filosofi otonomi daerah itu, atau kenapa otonomi daerah itu bisa muncul? Bagaimana relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam otonomi daerah? Untuk membahas itu, kita akan sedikit bercerita tentang sebuah kegiatan bersekolah. Ingat gak ketika teman-teman dulu sekolah SMA ataupun SMP barangkali, ataupun ketika SD barangkali, intinya ketika kalian sekolah dulu, kalian pernah mendapatkan tugas kelompok. Misalkan dari 30 orang dibuat 6 kelompok, berarti satu orangnya ada 5 orang, 5 kali 6 kan 30 ya. Dan masing-masing mendapatkan tugas yang berbeda-beda dalam sebuah mata pelajaran. Nah, ketika menjalankan tugas-tugas kelompok tersebut, tentu antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu mendapatkan tugas berbeda. Itu tergantung daripada materi apa yang dibahas. Termasuk saya saat ini mendapatkan tugas yang membahas otonomi daerah, dan sedangkan teman-teman yang selainnya membahas materi yang selainnya. Nah, pembahasan-pembahasan ini ketika digabungkan dalam sebuah materi dari kelompok 1 misalkan sampai ke kelompok yang ke-6 yang tadi itu, maka akan menjadi sebuah materi produk yang secara utuh dalam pembelajaran tertentu. Nah, jadi otonomi daerah itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika pemerintah pusat yang memberikan wewenang, hak maupun kewajiban kepada pihak-pihak otonomi daerah, baik itu tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi, untuk menjalankan apa yang menjadi kewenangan mereka yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, jika kita merujuk kepada definisi otonomi daerah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ disampaikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dibatasi oleh pemerintah pusat, yaitu yang boleh yang dilakukan oleh otonomi daerah adalah hak, ada wewenang, dan ada kewajiban.
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tetapi perlu digarisbawahi, itu semua terikat dalam yang namanya Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal itu berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat yang menganut sistem federal, di mana negara-negara bagian itu mengelola sendiri tanpa ikut campur dengan pemerintahan yang di pusatnya ya. Tetapi jika di kita enggak ya, tetapi tetap ada batasan ya. Ada batasan yang di situ harus tetap berpedoman terhadap yang namanya pemerintah pusat. Jadi tetap ada sinergi, harusnya seperti itu yang dijelaskan dalam definisi otonomi daerah. Karena tetap dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak sendiri-sendiri, tidak masing-masing. Selanjutnya, hakikat otonomi daerah. Otonomi daerah hakikatnya adalah otonomi masyarakat daerah, tidak sekedar otonomi pemerintahan daerah. Ini memiliki makna bahwa otonomi daerah itu hadir pada dasarnya itu untuk masyarakat, tidak hanya sekedar untuk pemerintah yang memang mendapatkan tanggung jawab, dia mendapatkan wewenang untuk membuat berbagai macam kebijakan, program dan sebagainya, tetapi tetap didasarkan kepada yang namanya masyarakat. Karena merujuk kepada sejarah dulunya, setiap daerah itu ada tentu memiliki ciri khas daripada daerah itu masing-masing. Nah, maka peran serta pemerintah di sini adalah membuat kebijakan-kebijakan atas dasar orientasi untuk masyarakat daerah. Yang keduanya, otonomi daerah hakikatnya adalah hak daerah yang telah ada pada masyarakat setempat. Jadi didasarkan, dititik tekankan untuk kemaslahatan masyarakat di daerahnya masing-masing. Karena jika kita mengingat Indonesia ini adalah negara yang sangat luas sekali ya, mulai dari ujung barat maupun ujung timur, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Sukunya juga sangat banyak sekali, tentu memiliki kearifan lokal masing-masing, dan itu tidak bisa dipukul rata semaunya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Maka kebijakan-kebijakan tersebut dibagi kepada daerah-daerah otonom dengan mengedepankan hak-hak yang ada pada masyarakatnya. Oke, selanjutnya, lantas siapa seharusnya penikmat otonomi daerah? Elit politik di daerah atau masyarakat lokal? Maka di sini peran serta masyarakat itu dia dalam otonomi daerah sebagai objek ataukah subjek otonomi daerah. Ini perlu kita bahas. Ini perlu kita dalami bahwa hakikatnya bahwa penikmat otonomi daerah itu harusnya bukan elit politik yang ada di daerah, melainkan masyarakat lokal yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus tinggi dalam perancangan, pelaksanaan, implementasi, monitoring, evaluasi terhadap yang namanya otonomi daerah dalam pembuatan kebijakan dan sebagainya. Maka di sini masyarakat harus berperan serta sebagai subjek dalam otonomi daerah, tidak sebagai objek. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat menjadi subjek otonomi daerah? Maka posisi masyarakat tidak boleh marginal, artinya tidak boleh terpisahkan dengan adanya otonomi daerah ini. Tetapi masyarakat harus terlibat dalam proses politik lokal. Masyarakat tidak boleh pasif, tidak boleh abai terhadap konstetasi politik yang ada di wilayah daerahnya tersebut. Kemudian masyarakat juga harus terlibat dalam pengambilan kebijakan otonomi daerah yang ada di wilayahnya tersebut. Jangan abai, tetapi turut serta untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya kepada wakil-wakil rakyat, kepada pemerintah daerah yang ada di wilayah daerahnya tersebut. Masyarakat juga harus terlibat dalam proses implementasi kebijakan, mengamati bagaimana perancangan kebijakan-kebijakan, pelaksanaannya juga harus dimonitor, dilakukan evaluasi, apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah berorientasi untuk kemaslahatan kepada masyarakat yang ada di daerah. Kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat daerah itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan sampai masyarakat abai.
Jika masyarakat abai terhadap yang namanya kebijakan otonomi daerah, maka jangan disalahkan apabila ternyata terjadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan gitu. Sehingga masyarakat di situ harus berperan sebagai kontrol sosial yang baik untuk memastikan otonomi daerah berjalan dengan seharusnya. Selain itu juga jika kita mengamati bagaimana relasi pusat daerah dan otonomi daerah, maka tidak terjadi yang namanya, tidak boleh terjadi hierarkis dominatif, artinya pemerintah yang melihat daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat, itu tidak boleh ya. Jadi pemerintah harus memberikan kewenangan, hak dan sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang yang tadi saya bahas di awal. Jadi pemerintah pusat itu tidak hierarkis dominatif, yaitu tidak melihat daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat, tetapi ada yang namanya semacam partnership, baik itu pada tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, antara pusat dan daerah itu terjalin yang namanya sebuah kerjasama atau partnership untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Nah, jadi ada relasi yang bersifat partnership dan interdependensi seperti itu. Nah, kira-kira jika kita mengamati dengan realitas yang terjadi pada saat ini di Indonesia, bagaimana pendapat teman-teman semua mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi di Indonesia? Jadi kita udah bahas dari awal mengenai apa itu otonomi daerah, bagaimana landasan yuridisnya, filosofis atau latar belakang kenapa otonomi daerah itu muncul, dan lain sebagainya. Terakhir juga bagaimana hubungan antara pusat dan daerah, di mana tidak boleh ada intervensi yang berlebihan dari pihak pusat terhadap daerah. Justru daerah harus bisa mengembangkan potensi yang ada dalam daerahnya tersebut untuk memberikan keadilan sosial, kemakmuran untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, kita renungkan bersama-sama kira-kira bagaimana ya pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi di Indonesia atau di wilayahmu. Baik, itu saja pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit banyaknya ilmu pengetahuan yang berguna. Jika ada salah-salah kata, itu murni kesalahan saya, dan mohon maaf apabila kualitas suara maupun kualitas videonya itu jauh dari kata sempurna, masih burik karena terkendala pada masalah teknis, yaitu infrastrukturnya. Yang penting tugas dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan ya. Di awal tahun 2025 ini harus memiliki yang namanya visi, semangat untuk mencapai indahnya impian-impian yang akan dicapai pada tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Tetap semangat, jangan sampai kendor. Itu ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time to say goodbye. Our day was great, now it's time to go home. It's getting late. We've laughed and played under the sun.